melihat sosok perempuan, apalagi ibu Afrika dan yang ini di series ini kan ada juga nih bagi seorang wanita perjuangan seorang perempuan, apalagi buat keluarga. Mungkin kamu sendiri melihat seperti apa sih? Setiap negara, bukan setiap negara sih, ada beberapa negara yang nggak selalu ngerayain hari ibu di bulan Desember ya. Kalau aku pribadi ngerayain hari ibu di hari minggu kedua di bulan Mei. Itu hari ibu buat aku bulan Mei. Jadi kalau Desember itu lebih apa ya, kita lebih ngerayain Natal dan Tahun Baru. Tapi secara general hari ibu menurut aku nggak perlu hari ibu untuk kita mengapresiasi ibu kita atau sosok perempuan. Walaupun negara kita negara yang demokratis dan tentunya aku sangat bangga dengan Indonesia, setiap tahunnya seiring berjalannya waktu kita terus melihat perkembangan ke arah yang positif. Masih banyak sekali yang harus dilakukan untuk aku rasa perempuan menyadari value mereka dan juga potensi mereka sebagai individu. Mungkin karena aku bekerja di dunia entertainment, harapan aku adalah kedepannya, mau itu lewat film atau musik atau apapun itu, kita semakin melihat banyaknya perempuan-perempuan yang sukses, yang berani berbicara, yang confident, supaya adik-adik kita di generasi selanjutnya bisa menyadari bahwa saat mereka besar nanti, mereka mampu memimpin hidup mereka sendiri, menjadi pemimpin bagi orang lain, dan juga bisa meraih mimpi mereka apapun itu gitu. So I hope akan ada lebih banyak role model perempuan yang kuat ke depannya supaya Indonesia agar menjadi negara demokrasi yang lebih kuat lagi. Nggak hanya laki-laki yang merasa berdaya, tapi semua perempuan juga bisa merasa berdaya. Kita mungkin melihat ibu kamu sendiri nih, mungkin dalam perjalanan karir kamu seperti apa sih? Aku bersyukur banget karena kedua orang tua aku adalah role model bagi aku. Bapak aku sukses dalam karirnya dan juga sosok yang sangat disiplin, yang mengajarkan aku work ethic yang baik. Kalau ibu aku tidak hanya orang perempuan yang sangat smart, tapi juga sukses dalam karirnya sebagai pengacara dan juga memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Dan dari ibu aku belajar untuk memperdulikan orang lain dan juga ingin melakukan banyak aksi sosial. Jadi aku rasa aku dapat values yang sangat baik dari kedua orang tua aku. Dan sampai 2018, jadi hampir 4 tahun yang lalu, ibu aku kan manager aku. Jadi tentunya aku lihat pengorbanan ibu aku sebagai wanita karir yang akhirnya mendedikasikan hidupnya kepada aku supaya aku merasa nyaman di industri entertainment dan aku tentunya terjaga dan juga punya karir yang stabil dan kuat. So aku berterima kasih sama mama aku untuk sudah menjadi manajer yang baik dulu saat masih jadi manajer aku. Tapi sebenarnya apresiasi aku terhadap mama aku lebih dari itu sih, bukan tentang karir aku, tapi lebih kepada mengajarkan aku prinsip yang membuat aku sangat memperdulikan masyarakat dan ingin selalu bisa berbuat baik bagi banyak orang. Karena jiwa sosial aku dapatkan dari ibu aku. Dan bersyukur banget aku udah nyampe titik dalam karir aku di mana walaupun tentunya film dan musik masih sesuatu yang aku suka lakukan, itu bukan lagi fokus dalam karir aku. Aku udah punya beberapa perusahaan dan dalam perusahaan aku kita juga mempunyai banyak CSR program. Baru aja kemarin aku pulang dari Jember, Jawa Timur, karena di sana aku bertemu 5 anak-anak dalam kondisi yang sangat buruk secara kualitas hidup dan juga status ekonomi mereka. Dan di sana kita membuka rekening bank buat mereka untuk masa depan mereka. Kita ngajak mereka belanja, kita memberikan experience yang indah yang harusnya anak-anak seumur mereka bisa rasakan gitu. Jadi aku nggak hanya bergerak di bidang pemberdayaan perempuan atau pendidikan, tapi sekarang juga yayasan yang aku miliki dalam perusahaan aku, kita berkembang lagi. Kita ingin mencari anak-anak yang kurang mampu dan punya latar belakang yang kurang menyenangkan dan memberikan mereka kesempatan kedua dalam hidup dan membuat mereka sadar bahwa mereka bisa menjadi seseorang. So yeah, I thank my mother for that, karena tanpa didikan mama aku mungkin aku nggak akan mempunyai kepedulian sosial setinggi sekarang.
tayang di video ya. Tapi tahun depan aku juga akan membintangi series dengan beberapa aktor yang sangat yang sangat aku kagumi. Aku belum biasa kasih tahu di platform mana karena masih lumayan rahasia. Tapi tahun depan akan ada series lain yang tayang. Dan bulan Januari aku akan terbang ke LA karena aku akan syuting video klip untuk lagu kolaborasi dengan 2 musisi Brazil. Jadi musik tetap, tapi bulan Januari nanti kita syutingnya di LA. Kalau boleh milih, kamu lebih milih kemana atau dua-duanya? Buat aku, film dan musik itu adalah sebuah hobi yang aku harap gak hanya membuat diri aku senang, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang. Tapi kalau ditanya pilih mana, aku nggak bisa milih salah satu karena sekarang aku sebenarnya lebih fokus dengan bisnis yang aku miliki. Tapi lagi-lagi aku tipe orang yang nggak suka ngomong terlalu banyak perusahaan yang sekarang aku lagi jalani, dan nanti teman-teman lihat hasilnya aja. Aku nggak mau ngomong banyak sebelum hasilnya terlihat nyata. So just pray for me supaya apapun yang aku lakukan hasilnya selalu berdampak baik dan positif bagi banyak orang. Cinta, tapi dari sekian banyak kegiatan kamu nih sampai akhirnya kemarin kan sempat sakit juga, mungkin memang lupa dengan kesehatan sampai akhirnya ditebur akhirnya sakit gitu. Nah itu gimana itu untuk kedepannya tuh mengatur supaya nggak drop lagi gitu kondisinya? Aku tipe orang yang nggak pernah lupa kesehatan ya. Kenapa kemarin bisa sakit? Karena yang banyak orang nggak tahu adalah aku bukan hanya seorang public figure yang misalnya yang dipikirin hanya acting atau hanya nyanyi. Banyak sekali peran-peran yang aku harus mainkan dalam hidup aku. Sampai-sampai yang aku push bukan hanya fisik aku tapi mental aku juga. Gitu. Jadi aku bukan hanya seorang aktris atau penyanyi, tapi aku juga punya bisnis F&B, aku punya manajemen sendiri, aku punya perusahaan investasi, ada banyak sekali hal yang aku geluti sekarang. Jadi walaupun secara fisik aku kuat, karena mentalnya terbagi, itu yang bikin akhirnya mungkin immune system aku drop gitu. Dan gimana aku bisa prevent hal seperti itu untuk terjadi lagi? Sekarang aku memilih untuk jangan semuanya aku lakukan dalam satu jangka waktu gitu. So lebih berusaha untuk ngebalance semuanya. Jadi kalau lagi acting, selesaiin dulu seriesnya. Seriesnya selesai, balik lagi ke kantor dan urus bisnis aku. Nanti misalnya aku bisa hand over bisnis aku ke CEO aku atau staff aku, baru aku nyanyi gitu. Jadi dibagi gitu. Kemarin tuh benar-benar karena ya biasalah kalau di industri entertainment kan banyak hal yang akhirnya di-postpone. Jadi akhirnya semuanya terjadi at once, dan itu yang bikin akhirnya drop karena terlalu banyak responsibility yang aku miliki yang harus aku selesaikan gitu. Tapi ada kekhawatiran juga nggak sih, maksudnya kan di antara banyaknya public figure kan yang terlalu banyak kegiatan, ada juga yang sakitnya tuh sampai parah gitu. Tapi kepikiran besar juga nggak sih, khawatir takutnya seperti itu juga? No, aku nggak khawatir karena aku tahu aku masih melakukan hal-hal yang baik buat tubuh aku, makan sehat, olahraga, sekarang tidurnya udah cukup. So lifestyle aku walaupun aku sibuk tetap sangat teratur dan sangat sehat, dan itu menurut aku yang membedakan aku dari banyak public figure di luar sana. Mungkin mereka sibuk tapi mereka juga suka keluar, atau sibuk tapi juga suka ya melakukan aktivitas yang sebenarnya nggak perlu gitu. Mungkin ada target-target lagi ke depan 2023 buat kamu yang udah di planning gitu? Lagi-lagi target 2023 banyak sekali, tapi kenapa aku nggak bisa kasih tahu secara spesifik? Karena aku nggak mau omong kosong. Aku nggak mau bilang aku akan melakukan A tapi ternyata nggak ada hasilnya, malu juga kan. Jadi kayak aku bilang tadi, just pray for me tahun 2023 semua business unit yang aku jalani bakal besar dan sukses, sehingga aku mempunyai lebih banyak dana lagi untuk bisa membantu lebih banyak orang. Gitu aja ya. Oke. Nggak terlalu, tapi tahu siapa yang masuk. Nah, boleh deh. Boleh deh. Ini untuk Teman-teman tahu aku setengah Jerman kan,
papa aku orang Jerman. Jadi of course tiap World Cup atau Euro Cup aku akan selalu support Jerman. Tapi mereka masuk quarter final saja enggak. Tapi aku jujur enggak disappointed. Kenapa nggak disappointed? Karena tim Jerman selama 4 tahun terakhir di World Cup terakhir dan juga sekarang muda banget. Jadi aku merasa sekarang adalah investasi waktu supaya mereka lebih banyak pengalaman dan lebih hebat mainnya di 4 tahun mendatang gitu. Jadi aku rasa 4 tahun lagi Jerman akan menjadi tim yang kuat lagi. Tapi sekarang kita masih banyak pemain-pemain yang masih muda, yang experience-nya masih kurang gitu. Sempat kemarin bukan Morocco, tapi ada tim Afrika satu lagi yang lumayan bagus, Senegal ya, atau Senegal. Aku pengennya sebenarnya underdognya sih yang menang kemarin, tapi karena Senegal udah out saat tadi malam France melawan Morocco, aku berharap Morocco bakal menang, tapi ternyata enggak. Kenapa pilih Maroko kita? Karena dari 4 semi-finalist yaitu France, Morocco, Argentina dan juga Croatia ya. Morocco atau maksudnya negara Afrika yang belum pernah sejauh itu masuk Piala Dunia. Jadi pengen aja nggak tim Eropa atau South America terus yang menang. Tapi karena sekarang Morocco udah kalah dan yang masuk final adalah Argentina dan juga France. Gimana ya, sebenarnya dua-duanya aku nggak ngefans. Mungkin karena kalau Prancis sudah terlalu banyak menang, ini bakal kelima kali mereka menang ya. Kalau menang tuh 6, ketiga. Oops, I was wrong. Karena aku ngefans sama Ronaldo dan Messi.